Pemirsa, Indonesian National Ship Owners Association atau INSA optimistis hilirisasi mineral yang dilakukan di dalam negeri akan menjadi berkah bagi industri pelayaran di tanah air. Indonesia National Ship Owner Association atau INSA optimis hilirisasi mineral yang dilakukan di dalam negeri akan menjadi berkah bagi industri pelayaran tanah air. Ketua Umum DPP INSA Karmelita Hartoto menjelaskan, selama ini kegiatan pelayaran ekspor di Indonesia masih banyak menggunakan kapal asing. Jadi dengan hilirisasi akan terjadi pertumbuhan muatan domestik yang menggunakan kapal nasional. Karmelita menilai di setiap tantangan selalu ada peluang. Demikian pula dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah lainnya. Meski akan berdampak pada kapal yang melayani ekspor, namun ke depan secara langsung akan buka peluang pada angkutan dalam negeri. Sejatinya, sejumlah perusahaan pelayaran dalam negeri sudah mulai aktif mengangkut nikel, yang belakangan namanya populer karena berkaitan erat dengan program hilirisasi baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri pelayaran raih berkah dari hilirisasi komoditas mineral, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Indonesia National Ship Owners Association. Ya, halo, selamat pagi Bu Karmelita. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Baik, itu dia tadi berkah tersendiri bagi industri pelayaran di Indonesia terkait dengan program hilirisasi dari pemerintah begitu di industri pertambangan maupun mineral. Nah, sebelum membahas lebih jauh bagaimana update dari kondisi industri pelayaran di tanah air saat ini, Bu Karmelita, silakan. Kita sih optimis ya, pelayaran nasional masih akan tetap tumbuh di tahun ini. Oke. Meskipun masih hadapi ketidakpastian yang tinggi untuk sektor, tapi untuk sektor kontainer yang kemarin ini mendapat keuntungan cukup besar. Tapi kedepannya mungkin pertumbuhannya juga tergantung dengan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional sendiri. Gitu. Pada angkutan curah liquid dengan kebijakan hilirisasi dan kebijakan penggunaan B30 lalu B40 yang mendorong pertumbuhan angkutan raw material ke smelter, angkutan batu bara ke power plant, juga ke smelter, dan angkutan fame-nya ke kilang untuk di blending. Ya. Okay. Sementara penggunaan terhadap jenis tongkang dan tunda akan tetap tinggi seiring dengan kebutuhan batu bara ke PLTU dan juga angkutan raw material dalam menunjang pembangunan infrastruktur seperti IKN dan juga untuk jenis offshore masih tetap prospektif seiring dengan kegiatan hulu migas dan mendukung rencana 1 juta barel yang di tahun 2030. Oke. Baik, itu dia. Berarti beberapa poin begitu ya dari sisi kontainer, tapi memang tergantung dari pertumbuhan ekonomi nasional dan juga daya beli masyarakat. Belum lagi tadi pengangkutan bahan-bahan tambang dan proses hilirisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka melakukan ada dari tambangnya kemudian ke smelter. Mereka kan butuh pengangkutan juga ini, Bu Karmelita. Seberapa jauh sih kalau kita lihat berkah yang bisa dirasakan teman-teman dari industri pelayaran? Ya berkahnya akan cukup lumayan ya, tergantung dari to be honest sih, tergantung dari gimana ke depan nanti ya, roadmap-nya seperti apa ya. Jadi kita juga harus menunggu juga nih, kan pemerintah tidak bisa serta-merta menjalankan hilirisasi begitu saja, tapi kita juga berharap bahwa pemerintah juga harus melihat teman-teman tambang kita ini bagaimana prospek kedepannya. Jangan sampai mengundang investor dari luar, tetapi investor domestik sendiri belum siap. Pada akhirnya nanti justru tambang-tambang kita kemakan oleh investor asing yang mempunyai uang besar, tapi dari sisi kita akhirnya yang menguasai itu justru semuanya asing gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi dari sisi kapal-kapal yang digunakan tadi untuk industri pertambangan begitu, apakah sejauh ini masih bisa mencukupi kebutuhan yang ada? Mengingat kan berarti tidak ada eksportasi dalam bentuk raw material lagi nih, dalam artian raw materialnya justru diangkut dan diolah lagi begitu untuk bahan setengah jadi misalnya. Jadi gini, kalau kita sendiri kebijakannya ini memang
mengerek jumlah muatan pada kapal nasional ya, Oke. terutama pada kapal curah. Tapi memang seberapa besar dampaknya kita belum bisa menghitung kira-kira ya, karena Oke. kebijakan hilirisasi mineral ini kan masih dalam proses tadi yang saya sampaikan ya, Iya, iya. roadmap-nya dibuat. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harusnya ini menjadi peluang sih pekerjaan bagi angkutan curah, Hmm. baik angkutan mineral mentah ke smelter ataupun angkutan batu bara kebutuhan power plant smelter tersebut. Iya, kalau dilihat dari peningkatan, kemudian, volume serta juga frekuensi pengangkutan sendiri lebih banyak, di daerah mana nih kalau kita lihat dengan adanya hilirisasi ini? Dan ini kan bisa terlihat dengan aktivitas pergerakan kapalnya nih, Bu Karmelita. Kalimantan, Sulawesi, situ Oke, kira-kira daerah sana. Mhm. baik. Itu kalau dilihat prosentasenya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini peningkatannya cukup signifikankah atau bagaimana? Cukup signifikan Hmm. apa namanya, tentunya, kita kan harus bersiap diri ya, Iya. semua itu kita juga harus, bersiap diri dan kita juga harus melihat bagaimana, tren ke depan ini ya, apakah daerah-daerah tertentu tentunya yang kita juga, perlu perhatikan ya, karena ini kan Mhm. juga bukan hanya, bukan hanya urusan, batu bara ya, tapi kalau melihat juga IKN juga kan jadi Iya. juga ini ada potensi juga ke depan untuk mengangkut, barang-barang, Mmm. yang dibutuhkan untuk pembangunan, IKN tersebut misalnya, puluhan pasir, semen, dan lain-lain gitu. Oke, itu untuk logistik berarti ya kaitannya juga ya? Betul sekali. Baik, ada rencana atau mungkin, sudah dipetakan penambahan jumlah kapal begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada kaitannya mungkin dengan pembangunan IKN, hilirisasi pertambangan maupun mineral di dalam negeri? Pertumbuhan Hmm. kapal terus terang akan terus ya, karena Hmm. kita sendiri dengan, ini semua yang terjadi ini juga ada permintaan, terutama tuck and barge juga besar ya permintaannya. Dan kalau kita Oke. lihat, sekarang pembangunan di Batam sendiri, yang namanya, shipyard itu juga penuh ya untuk membangun, tuck and barge ya. Oke. Kita mungkin udah ada ribuan, mungkin ada 1.000, mungkin ada 500 sampai 1.000 mungkin mempersiapkan untuk itu, Hmm. untuk pembangunan ke depan. Oke, dan dari sisi investasinya nanti dana lebih kepada untuk dari perusahaan-perusahaan internal atau mencari investor asing juga? Kalau investor asing, kalau dari pelayaran Hmm. menurut saya, nggak terlalu harus ya, Hmm. kecuali misalnya joint venture atau gimana. Tapi kalau namanya, investor dari luar sendiri dalam kapal ini, Oke. kita tidak terlalu banyak karena terus terang menurut saya kebanyakan itu, beda dengan investor kalau misalnya pabrik ya. Ya. Kalau pabrik itu membangun dan Hmm. pada saatnya mereka sudah tidak merasa ada cuan yang lebih atau tidak Hmm. mendapatkan, keuntungan dari situ, mereka bisa keluar dari Indonesia dan masih Hmm. ada sisanya kan, masih ada pabriknya yang dibangun dan lain-lain. Tapi kalau kapal itu mereka datang dengan menggunakan kapal mereka sendiri ke Indonesia, mengganti, bendera mereka. Pada saat mereka sudah mengangkut, dan merasa nyaman dan sudah mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya pelayaran nasional bisa lakukan gitu ya, Hmm. dan mereka terus keluar dari Indonesia, Oke. membawa kapalnya dan kita tidak ada sisa apa-apa kan, gitu loh. Oh, Jadi iya, iya, ya iya. asing dalam hal, kapal nih Mhm. kita kurang. Iya, iya, iya. Nah itu dia, berarti menjadi tantangan tersendiri nampaknya di industri pelayaran nasional, mengingat beberapa waktu lalu juga mencuat begitu kabar dari, maskapai penerbangan juga begitu di industri, penerbangan kita begitu dengan penggunaan kapal-kapal asing. Apakah juga dialami hal yang sama dengan industri pelayaran, Bu Karmelita? Ya, kita kan juga Mhm. ada, pasti namanya pengusaha ya, Hmm. pasti terus berusaha untuk mencari, alternatif pembiayaan ya, Iya. pembiayaan dari pendanaan dari bank atau, lembaga pembiayaan apapun ya, even dari pasar modal gitu. Jadi Baik. kita sendiri juga, selalu akan mencari, pendanaan dari manapun. Baik, dengan kondisi yang ini kira-kira berapa sih kalau boleh tahu dana yang dibutuhkan misalnya untuk pengadaan pesawat kapal maksud saya pengangkutan untuk, barang-barang tambang dan mineral ini, Bu Karmelita?
kita bicara soal harga Hmm. kapal gitu. Kalau Ya. harga kapal saya Tang and Barge ya, ukuran 270 feet Hmm. itu berkisar sekitar kurang lebih 50 miliar rupiah. Oke, Gitu. miliar rupiah, baik. Dan Itu untuk satu unit ya. satu unit ya, betul. Hmm. Kebutuhan? Itu juga tergantung, tapi juga balik lagi ya, Hmm. tergantung dengan harga baja, harga mesin gitu ya. Oke. Apa namanya juga ukuran pontonnya atau baknya seberapa besarnya gitu. Jadi tidak berpatok bahwa itu 50 miliar, bisa lebih, bisa 1, berapa ya, lebih Oke. dari itu gitu. Ya, kita beli utuh di luar negeri atau di dalam negeri kita bisa membangun kapal-kapal Di tersebut? dalam negeri, kalau kita Oke. bicara soal Tuck and Box itu dalam negeri Sudah sudah bisa? mampu. Oke. Sudah mampu ya. Makanya Hmm. sekarang ini di Batam itu penuh sekali untuk Ya. pembangunan Tuck and Box tersebut ya. Hmm. Malah apa namanya untuk mesinnya sendiri sudah juga beberapa galangan kapal sudah dibook gitu Oke. ya mesinnya, supaya mereka selalu bisa mendapatkan lebih cepat. Baik, berarti Anda melihat potensinya cukup besar paling tidak di tahun 2023 untuk pertumbuhan dari industri pelayaran dengan konteks hilirisasi. Kita bahas di segmen berikutnya, Bu Karmelita. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat dari sisi pendapatan jasa dari PT Samudra Indonesia Tbk per September 2022. Ya, PT Samudra Indonesia Tbk di tahun 2021 dari sisi pendapatan jasa senilai 442,76 juta dolar Amerika. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, kita lihat meningkat signifikan 92,87% menjadi 853,93 juta dolar Amerika. Berikutnya dari perusahaan PT Temas Tbk, 698 miliar rupiah di tahun 2021, naik 103% dibandingkan dengan tahun 2022, 1,41 triliun rupiah. Dan berikutnya kita cermati dari PT Wintermar Offshore Tbk. Di kuartal 1 2022, 10,5 juta dolar Amerika. Kemudian kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 ini mengalami kenaikan sampai 50,95% menjadi 15,85 juta dolar Amerika. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto. Baik, Bu Karmelita, kita lihat dengan kondisi yang ada begitu tadi, memang nampaknya hilirisasi ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia, meskipun tadi memang masih ada tanda tanya sampai kapan begitu, dan semoga terus berlanjut. Anda melihat seberapa jauh optimisme yang bisa terbangun dengan adanya hilirisasi terkait dengan kinerja juga dari industri pelayaran nasional? Gini Mas, kalau tadi disampaikan mengenai kontainer ya, Ya, beda nih dengan hilirisasi tadi ya. Kalau yes, kontainer itu kan mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu kemarin ini, masalahnya during pandemi baik, ya. Jadi dengan penumpukan barang-barang yang waktu itu harus segera keluar untuk diekspor dan lain-lain, sehingga mereka menyiapkan kapal lebih, dan juga harganya pada saat itu juga cukup tinggi kan gitu ya. oke. Nah, jadi menurut saya itu yang terjadi dengan kontainer kemarin ini. Dan kalau dari sisinya offshore tadi, kalau bicara mengenai Wintermar dan lain, itu kan dari offshore gitu ya. Iya. Jadi beda lagi karena setiap jenis kapal kita juga punya keuntungan dari yang berbeda-beda. Nah, kalau bicara mengenai hilirisasi tadi, ya tentunya kita mengharapkan ini akan menjadi positif ya, dan berapa lamanya kita belum tahu ya. Kalau ditanya Oke. berapa kebutuhan kapalnya, kemarin ini juga pernah kejadian bahwa kita dibutuhkan support kepada PLN karena kekurangan ibaratnya batu Angkutan bara batu bara, iya. domestik ya, sehingga kita harus membantu pemerintah untuk menyiapkan semua kapal-kapal. Malah waktu itu kita minta dari Pak Luhut ya pada saat itu yang intens bicara kepada kita semua
dan membantu juga kepada Kementerian Perhubungan, tentunya Pak Menteri saya juga harus turun gunung pada saat itu untuk teriak-teriak bantu untuk bisa kembali lagi kebutuhan batubara ini siap untuk digunakan. Baik. Nah, sampai pada saat itu ekspor pun dilarang dan lain-lain ya. Dan saat itu tentunya kita minta juga dari Kementerian BUMN untuk membantu dari misalnya kapal-kapal yang biasa mengangkut semen, ya itu jadi kita tarik untuk membantu mengangkut batu bara pada saat itu. Jadi ini tergantung ke depannya seperti apa, ya. Saya harapkan dengan hilirisasi ini tentunya ini akan kita harus positif ya, bahwa ini akan terus karena ini akan ada angkutan lainnya gitu ya. Mungkin juga kalau seperti tadi disampaikan arahnya bukan saja tapi akan menjadi nikel ya. Juga dengan IKN tadi saya sampaikan ini kebutuhan batu split, semen dan juga pasir-pasir itu akan diperlukan walaupun kita juga masih belum signifikan tumbuhnya karena pemerintah masih terus mengundang investor dalam negeri dan luar negeri. Oke. Baik, dan salah satu kita bisa mencari sumber pendanaan ada juga bisa melalui pasar modal begitu ya, di mana juga banyak pihak ataupun bursa efek juga bagaimana mengharapkan ataupun bagaimana juga perusahaan-perusahaan dari industri pelayaran ini ikut melantai di pasar modal. Ini seperti apa kalau Anda melihatnya Bu Karmelita? Ya kita terus terang itu adalah salah satu alternatif kita dan kita juga terus terang bahwa dukungan dari bursa efek itu adalah dukungan yang baik sekali ya karena juga tapi kita meminta supaya adalah edukasi jasa konsultasi mungkin gitu ya untuk perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut karena perusahaan-perusahaan pelayaran bukan hanya di daerah-daerah besar saja tapi kan juga di daerah-daerah di daerah kecil ya, di daerah lah gitu ya. Jadi untuk misalnya juga ke depannya untuk IPO itu kan juga harus ada edukasinya gitu. Betul. Tapi balik lagi kalau IPO ya itu tergantung dari perusahaannya ya masing-masing ya. Ada yang mau IPO, ada juga yang pengen stay private gitu. Tapi kalau saya lihat bursa efek ini harus terus mengedukasi ya kepada pelayaran-pelayaran. Baik, untuk meningkatkan kinerja dan juga pendapatan kita tahu juga ada promosi wisata bahari di Indonesia. Nah, INSA ini seperti apa begitu dengan menginisiasi INSA Yacht Festival di 2024 begitu? Mungkin bisa dijelaskan apakah ini menjadi bagian daripada promosi dari teman-teman INSA sendiri kah atau bagian daripada kita juga memang bagaimana meningkatkan pariwisata kemudian bisa ujung-ujungnya meningkatkan kinerja juga bagi perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia. Kita punya potensi wisata bahari yang perlu digarap serius. Kita INSA sendiri juga bekerja sama dengan Kadin, dengan Apindo dan juga terutama dengan PHRI dan GIPI sekarang ya. Kita juga tahu ketua Apindo yang sebelumnya adalah ketua PHRI juga gitu. Jadi beliau karena saya juga ada di dalamnya sehingga keinginan beliau itu pada saat itu mensinergikan lah dengan INSA ya sehingga kita waktu itu membuat satu wisata bahari ya mengadakan Yacht Festival yaitu di Benoa sebagai dukungan terhadap wisata bahari yang menjadi bagian kami untuk kampanye lifestyle masyarakat kita agar kembali ke laut karena kita bangga dengan maritim ya katanya negara maritim jadi kita juga harus bangga dengan maritim kita. Syukur dengan festival kemarin ini mendapatkan respon yang positif dari seluruh stakeholder baik dengan pemerintah pusat, daerah, begitu juga dengan pelaku usaha pelayaran dan pelaku usaha pariwisata. Karena banyak juga teman-teman kami yang mempunyai kapal-kapal gitu ya, kapal-kapal ya tapi kapal kecil lah itu pinisi dan lain-lain dalam acara tersebut gitu. Karena di acara itu juga ada juga business matching ya. Jadi itu hari itu cukup penuh. Agendanya padat lah.
Tuh Karmelita, kalau kita lihat, nah dukungan dari pemerintah seperti apa sih yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri pelayaran begitu khususnya bagaimana kita bisa menjaga pangsa pasar, iklim usaha yang juga kompetitif Bu Karmelita di industri pelayaran? Ini pelayaran atau dari sisi yang ini nih, urusan apa namanya, yang festivalnya atau apa namanya ke depan dengan cruise ship atau apa? Iya, Ini yang yang untuk dimaksud secara keseluruhan kalau kita lihat untuk industri pelayarannya. industri Iya, pelayarannya. Baik, tentunya kita juga berharap dari saat ini kan kita punya apa, perbankan kita ya, mhm, interest rate kita nih masih tinggi di mana negara oke, ya udah 1 digit lah, 2 atau 3% mmm, interest rate. Tapi negara kita masih 2 digit nih, masih mmm, 11%. Jadi kita oke, harapkan ini coba ada apa, kalau memang yang disebut dari dulu nih negara mesti menjadi negara maritim, ya mhm, tolong dibantu ini ya. Dan mmm, juga apa namanya, banyak PPN nih kayak misalnya PPN, bahan bakar misalnya gitu ya. oke, Ini kita masih kena PPN ini, ya negara lain tuh nggak kena PPN. oke, Terus mengharap, apa, perbankan ini memberikan, apa ya, tenor yang lebih panjang, ya dalam ah, pembiayaan itu tenornya harus lebih panjang. Dia disamakan seperti kalau infrastruktur lah gitu, kalau infrastruktur bisa panjang tenornya, kalau kita mhm, tuh, apa namanya, sangat sangat pendek gitu. Jadi, itu salah satunya dan juga, kita harapkan Coast Guard ini juga, apa namanya, bisa bisa tumbuh. Kita sudah dari mmm, tahun 2008 pelayaran apa, undang-undang pelayaran ini sampai sekarang kita negara yang besar seperti ini kita tidak punya, Indonesian Coast Guard. Nah, oke, harus jadi gitu dan kita tentunya mengharapkan, benar-benar Coast Guard yang berarti untuk, apa namanya, untuk pelayaran kita dan memang benar-benar menjaga kita gitu. Jadi, oke. bukan menyebutkan gitu ya, tapi Iya iya menjaga iya. hal Baik itu ini. dia, berarti memang harus ada perlindungan juga di laut begitu ya, terutama laut Indonesia ya dengan kehadiran Coast Guard Indonesia. Nah, lantas bagaimana optimisme Anda terkait dengan pertumbuhan dari industri pelayaran di tahun 2023? Seberapa jauh juga Anda melihat peluang yang cukup luas begitu yang bisa ditempuh? Tadi sempat saya sudah sampaikan ya, Mhm, bahwa pertumbuhan itu terjadi hampir seluruh jenis angkutan. mhm. Tapi seberapa besarnya pertumbuhannya akan sangat bergantung dengan jenis angkutannya itu sendiri. Oke, Makanya dari ekonomi mhm. dan politik di semester, kedua ini. Oke, berarti memang masih banyak beberapa faktor yang perlu dicermati ya? Untuk Betul. industri pelayaran di Indonesia. Baik, Ibu Karmelita terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan dan maju terus juga untuk industri pelayaran Indonesia Bu. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.